Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat karena Allah Subhanahu wa taala. Terawang gaib, saya akan mulai. Cek. Sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi malam hari ini seperti rencana kami, yaitu setiap Kamis malam kita akan live dari program channel kami di YouTube, yaitu di Journey of Master Haji Soko. Untuk itu siapapun yang punya masalah atau kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan-gangguan gaib utamanya, insya Allah saya akan memohonkan pada Allah untuk menyelesaikan, membantu permasalahan-permasalahan yang ada. Sekali lagi saya akan bantu semaksimal mungkin, sebatas semampu saya bisa. Halo, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Tawangmangu. Dengan siapa saya bicara? Oke. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Insya Allah saya akan memohonkan sama Allah. Kasusnya apa? Tolong diceritain dulu. Ya. Yang kecelakaan namanya siapa? Kemudian rumahnya menghadap mana? Ke selatan. Oke, saya lihat dulu ya, menghadap ke selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang kalau saya ngelihat, ya jadi ngelihat makhluk halus yang dimanapun mereka berada, kalau mereka tahu kadang mereka mau menutup diri dan lain sebagainya. Nah ini kenapa sekali lagi saya tanya menghadapnya, supaya saya menjelaskannya lebih mudah ya. Jadi rumah menghadap ke selatan itu yang saya lihat sekarang ini. Alhamdulillah Mas, jadi walaupun ya Mas tadi ada merindang-merinding di kamar mandi, tapi itu tempatnya tidak di kamar mandi Mas. Jadi kalau secara detail saya lihat itu rumahnya itu steril. Ya, steril. Ya, steril. Steril itu tidak ada gaibnya. Cuman sekali lagi makhluk gaib itu kalau memang dia tuh pengen ganggu seseorang, dia tuh tidak harus menepati di, dia bisa datang kemudian dia ganggu. Nah, kebetulan ini rumahnya steril ya. Jadi kecelakaan itu murni bukan karena gangguan gaib ya, cuman saat itu mungkin sebelumnya dia secara kondisional, katanya emosional dan lain sebagainya, itu kayaknya bukan karena gaibnya. Jadi saya lihat ini hubungan antara kecelakaan dan kemudian di kamar mandi ada yang merinding tadi, itu bukan korelasi dan tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi sekali lagi saya simpulkan, secara penglihatan saya insya Allah rumahnya steril. Cuman sekali lagi yang bikin merinding itu kadang-kadang mereka datang sesaat kemudian dia pergi. Karena apa? Biasanya mereka makhluk itu memilih salah satu siapa yang dibikin untuk berinteraksi, sehingga secara manusiawi orang pasti bulu kuduknya berdiri atau merinding tadi. Begitu Mas, ya saya sampaikan. Mudah-mudahan kakaknya cepat sembuh ya dari kecelakaannya, dan insya Allah saya mohonkan doa, bacain saja dengan bacaan ayat kursi 7 kali, kemudian mohon doa, intinya mohon lindungan dari segala apapun yang niat jahat, kemudian disiram dengan air wudhu di rumahnya itu. Insya Allah nanti yang ganggu yang dari kamar mandi nanti insya Allah tidak berani ganggu lagi. Begitu Mas jawaban saya. Halo.
Ya, sudah jelas ya Mas ya jawaban saya Mas ya. Ya, oke. Oke, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi pemirsa, kadang-kadang memang gangguan-gangguan gaib itu tidak harus di tempatnya mereka ganggu. Jadi mereka juga seperti manusia, mereka jalan kemana yang dia suka, kepada siapa dia mau ganggu, itu udah kemauan mereka itu. Jadi sekali lagi tidak harus menempati tempat yang terputus mungkin. Jadi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, di mana Mbak? Dari Karangpandan ya. Dengan siapa ini Mbak? Ya. Bu Warni, Mbak Mari ada masalah apa? Apa? Ya. Oh, sakit perut. Ya. Oh itu. Ya, baiklah, saya. Rumahnya menghadap mana, Mbak? Halo? Menghadap ke selatan ya. Sebentar, saya lihat dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi rumah juga steril kayak yang kasus pertama tadi. Jadi rumahnya tidak ada sesuatu makhluk gaib atau gangguan-gangguan gaib yang mempengaruhi sakitnya Mbak tadi. Ya. Akan doa sama Allah. Tolong Mbak cari tomat ya Mbak ya. Tomat satu. Setelah itu baca Allahu Akbar 7 kali. Setelah baca Allahu Akbar 7 kali dalam hati, mohon sama Allah, intinya ya Allah kami mohon dengan sarana tomat ini sembuhkanlah ya Allah kami dari sakit kami yang sudah lama ini. Nah kemudian setelah itu tomat tadi dioleskan saja dari luar di tempat-tempat yang sakit. Paham ya Mbak ya? Halo, paham ya Mbak ya? Apa? Lah, justru itulah Mbak, kalau dokter sudah mengatakan begitu, karena Mbak minta sarana doa, ya itulah doa yang sama Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi mudah-mudahan kabulkan Allah, yang mutusin sembuhnya juga Allah.
pasrahkan, ceritain semuanya, munajat apa yang dirasain selama ini ya. Apapun kata dokter ya monggo, yang pasti lakukan dengan doa. Kalau Tuhan menghendaki apapun insya Allah. Gitu ya Mbak ya. Halo, sudah Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari siapa Mas? Rumahnya mana? Rumahnya Bekasi Mbak, Boyolali. Salah apa? Ya, di mana? Embarkasi. Masalahnya apa Mas? Ya Mbak. Nah, ini putra-putra Mbak, lebih mawon. Itu kejang-kejang gitu. Nggih. Kejang-kejang. Oh baru itu kejang-kejangnya tuh sering nih. Oh baru sekali ini. Ya. Rumahnya ada mana Mas? Maaf, rumahnya menghadap mana dulu? Menghadap selatan. Coba saya lihat ya. Kondisi rumah steril Mas ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak ada kondisi gaib. Coba Mas, kalau sekarang kondisi ya sekarang masih kejang. Ambil air wudhu ya. Air wudhu itu air yang kalau kita mau sholat itu kita bagian wudhu tidak ke tangan tapi langsung dikasih dalam cangkir atau dalam gelas. Bacain Allahu Akbar 3 kali, kemudian olas-olaskan di bagian depan semuanya ya. Air wudhu sekali lagi pas bernama tadi bukanlah dioleskan ya. Mudah yakin ya suatu kalau memang Tuhan mengendaki semua insya Allah karena Allah. Alhamdulillah tidak ada Mas. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ini laksanain aja, mudah-mudahan besok-besok lagi enggak kambuh lagi Mas ya. Tuh untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Sekali lagi, gangguan gaib dimanapun bisa dan itu terjadi memang nyata dan real. Jadi kita tidak pernah ya, kita tidak pernah bikin sesuatu yang kita buat-buat. Apa yang saya lihat yaitu yang saya sampaikan. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa ini? Kula Budi saking Jatimulya Kedung. Alhamdulillah Mas Budi. Ada apa masalahnya? Pak niki kula nyuwun tulung nggih Pak, dengan terawang buke kula. Niku kok enten hawane namung panah terus. Lah niku nggih bojone kula enten namung nesu-nesu mboten enten sebabe. Kula
Ya, Mas Budi. Rumahnya maaf menghadap kemana? Selatan, Mbak. Selatan. Alhamdulillah semuanya tadi menghadap selatan semuanya. Ya, sebentar saya lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Budi, saya tanya kenapa menghadap. Jelasin kalau ada makhluk atau gangguan gaibnya itu di lokasi di mana, saya jelasinnya gampang, Mas Budi juga bisa ngerti. Jadi dengan menghadap, memang Mas di belakang sebelah kiri ya, belakang sebelah kiri itu yang saya lihat ya, itu ada ular Mas, ular tapi kepalanya hampir seperti kepala naga, jadi ada itu ya. Betul Mas Budi. Jadi gangguan-gangguan gaib itu kadang-kadang satu ya, tanpa terlihat, tanpa terasa. Kadang-kadang itu hawa di rumah itu walaupun pakai AC, walaupun pakai apapun terasanya panas saja. Satu itu. Yang kedua, kadang kita udrek-udrekan rame aja sama istri atau sama anak, sama keluarga. Kemudian berikutnya, kadang kita punya rezeki, kita punya uang banyak tapi kadang nggak temojo, mau gopo toyo kok ngerti-ngerti sentek. Nah, itu hal-hal yang kemungkinan gangguan dari makhluk. Nah, ini yang saya lihat ternyata Etang Mimu itu memang ada. Sekali lagi saya menyampaikan apa yang saya lihat di belakang sebelah kiri. Dia hanya membentuk kayak gini nih ya. Itu yang saya lihat. Monggo siapapun teman-teman atau para ahli yang ingin melihat apa yang saya sampaikan, silakan dilihat posisinya di rumah Mas Budi di belakang sebelah kiri itu ada makhluk gaib berbentuk ular. Ya, jadi monggo teman-teman yang kebetulan punya indera ke-6 atau ke-7 atau orang-orang yang indigo silakan lihat. Itu yang saya lihat. Oke Mas Budi, ini akan saya pindahkan saja. Insya Allah nanti dengan kondisi dia pergi, mudah-mudahan Mas Budi diberi ketentraman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, ini sebentar lagi akan saya tanya-tanya dulu ya makhluk gaibnya itu. Oh, ternyata ularnya itu embus berbentuk orang laki-laki ya. Dia saya panggil ya, Kang. Keluarga dulurku kok. Nah, dia jawab ke saya, itu ikut campur, dia bilang gitu ke saya malahan. Ya, jadi intinya dia nggak terima Mas Budi ngomong ke saya kalau rumahnya diganggu itu. Oke, sekarang kamu mau keluar atau keluar sendiri atau dengan tak paksa? Dia bilang ke saya paksanen katanya kalau bisa. Nah, dia ngomong ke saya begitu. Jadi ternyata dia tidak mau keluar, bahkan minta dipaksa untuk dikeluarkan. Jadi mau nggak mau saya juga akan memaksa dengan segala doa yang akan saya panjatkan sama Allah. Mudah-mudahan makhluk itu nanti bisa pergi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saka kono saiki apa kowe ndadak tak ubakara, tak ruda peksa kudu metu. Nah, begitu saya ngeluarkan kekuatan dengan niatan batin saya, dia baru tahu. Nah, dia baru tahu. Nah, dia juga akhirnya bilang apa? Seperti biasa kalau makhluk halus sudah kalah, dia biasa cuma bilang ampun, ampun, ampun. Kula medal ki Mbak, kula medal ki metu wah saiki kowe. Nah, akhirnya dia keluar sekarang. Dia udah keluar, saya tanpa harus melawan, tetapi saya harus menundukkan. Jadi saya tunjukkan kekuatan saya di mana lebih tinggi dari kekuatan yang dia punyai. Karena apa? Segala makhluk halus dimanapun dia nggak akan mau pergi kalau kita tidak bisa mengalahkan. Ya, Mas Budi, alhamdulillah sekarang sudah pergi. Tolong Mas Budi nanti panjatkan doa untuk memagar rumah dan keluarganya dengan bacaan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian mohon sama Allah, intinya mohon lindungan, keselamatan dan segala apapun yang mengganggu tidak mengganggu lagi, baik orang ataupun segala sesuatu yang sifatnya gaib. Baru kemudian pasrah sama Allah, ditutup dengan Al-Fatihah juga sebanyak 7 kali lagi. Begitu Mas Budi, jelas ya?
Alhamdulillah, mudah-mudahan doa Mas Budi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Budi, cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 sama-sama. Jadi tadi saya sampaikan sahabat-sahabat pemirsa semuanya di YouTube channel ini bahwa segala suatu gangguan gaib itu kadang memang tanpa terasa, tapi memang betul bisa dialami. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, dengan siapa ini? Ya, berarti di mana? Enggak, tinggalnya di mana, Mbak Ati? Bu Ati? Di Sapen itu Boyolali. Oh, Sapen Jaten ya, Sapen Jaten ya. Tokonya toko apa? Apa? Oh, toko snack, ya, ya, ya. Menghadapnya kemana, Mbak? Ibu? Menghadap ke utara. Oke ya, saya lihat apakah ada pengaruh-pengaruh dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib atau memang itu karena persaingan bisnis ya. Sebentar ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak, kalau dari sisi gaibnya steril, jadi tidak ada apapun makhluk gaib yang di tempat usaha Mbak yang menghadap ke utara tadi ya. Coba Mbak, saya tolong Mbak lakukan doa ya Mbak ya. Coba Mbak nanti ya Mbak dengan baca Allahu Akbar 17 kali ya. Kemudian mohon doa sama Allah, intinya mohon limpahan rezeki yang hak dari Allah atas usaha ini. Setelah itu Mbak, tolong Mbak bawa beli sajadah satu baru, dan itu tolong ditinggal di musola boleh, di masjid boleh, biar digunakan orang untuk sembahyang ya. Paham belum? Jadi sekali lagi ya Mbak ya, setelah baca Allahu Akbar tadi 17 kali pasrah sama Allah, mohon limpahan rezeki yang hak atas usaha ini. Kemudian selesai Mbak tolong cari satu sajadah yang buat sholat itu, tolong nanti ditinggal di masjid atau di musola terdekat boleh, yang ikhlas ya, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah memberi tukar lebih dari senilai sajadah tadi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, jadi sekali lagi saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya memohonkan doa. Semuanya Allah yang memutuskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, namanya siapa? Ya, Mbak Ocha ada masalah apa? Jadi ditanya kenapa, berapa lama kenal, kemudian hilang tiba-tiba. Oh gitu, iya, iya, iya.
Ya, paham. Oke Mbak, jadi Mbak Ocha gini, jadi seseorang ya, pian baru kenalan, kemudian dijanjiin sesuatu, kemudian ditinggal dan lain sebagainya, kemudian pergi. Nah, gini Mbak ya, jadi simpel aja Mbak, kalau Mbak merasa itu sudah terbohongi, janji sekali terbohongi, udah nggak usah pikirin aja, ikhlasin aja. Kalaupun dia datang lagi, nggak usah dipikirin ya. Yakini saya nggak suudon, nggak mendahului Allah, tapi kalau saya lihat ya temennya itu kayaknya juga nggak ada keseriusan sama sekali. Udah tinggalin aja, fokus pada kerjaan atau pada sekolah dan lain sebagainya. Yang insya Allah nanti bisa melupakan itu ya. Nggak ada, wajar kalau seumur saya Mbak Sanu itu wajar, masih kebayang kayak gitu itu masih ada wajar. Tapi bayangan-bayangan tersebut ganti dengan kegiatan yang positif, insya Allah nanti bisa lupa. Nggak bisa diharapin Mbak kalau orang-orang kayak gitu itu, mendingan close saja dari pikiran Mbak ya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi, ya kadang permasalahan hidup tidak hanya gangguan gaib. Sebetulnya saya memang ingin fokus ke gangguan gaib, tapi ya apapun, karena kebetulan sudah ada telepon masuk, sebisa mungkin saya ngasihin advice, saran-saran. Kalaupun memang itu cocok dan berkenan dipakai, monggo. Tidak juga saya tidak akan paksakan. Karena apa? Karena semuanya tadi, sahabat-sahabat tadi, rekan-rekan semua tadi sudah menanyakan kesalahan. Nah, saya akan jawab semampu sebisa saya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya membawai perguruan Aji Soko sudah berkembang sampai dimanapun, bahkan ada yang di luar negeri sudah berkembang. Sekali lagi, yang namanya doa itu tidak ada batasannya. Jadi kalau orang Jawa bilang katanya ilmu itu nyebrang laut itu hilang, saya nggak tahu ilmu apa itu. Kalau saya doa, jadi doa itu dimanapun insya Allah, asal sekali lagi doa tidak bisa untuk mainan, dan doa itu sungguh-sungguh, itu pasti nyampe kepada Allah. Nah, Allah yang akan memberi keputusan kapan doa kita itu akan dikabulkan. Semakin kita sering berdoa, saya yakin Allah semakin senang. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan berdoa, pasrah sama Allah ya. Jadi Allah itu kalau kita minta setiap saat itu justru Allah akan senang. Karena apa? Kita ingat sama Allah gitu. Jadi ingat sama Allah tidak sebatas kita susah, tapi sebatas kita senang pun kita harus bersyukur apapun yang telah diberikan kepada kita. Dan saya yakin dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan melimpahkan lebih kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi para pemirsa, saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya membantu, memohonkan doa. Sekali lagi, memohonkan doa. Semua keputusan mutlak di tangan Allah yang Maha Kuasa. Cuma segala sesuatu yang sifatnya dengan gaib, yang berhubungan dengan gaib, kita memang harus punya kekuatan doa. Kalau kita nggak punya kekuatan doa, ya kita sulit untuk mengendalikan itu makhluk-makhluk gaib itu. Jadi intinya kan kita tuh harus mengalahkan, itu yang utama sekali itu. Kalau kita nggak bisa mengalahkan, ya nggak pasti, yang pasti nggak bisa makhluk halus itu keluar atau pindah kemanapun. Harus kita kalahkan dulu. Itu makhluk-makhluk halus yang jahat. Kadang makhluk halus ada yang biasa-biasa saja, nggak ganggu manusia, sama-sama menempati tempat tinggal, itu juga banyak.
Tapi yang ganggu memang itu tugasnya dia di dunia, memang mau mengganggu manusia. Itulah yang mengganggu itu, insya Allah kita akan bantu supaya dia nggak mengganggu lagi. Jadi caranya Allah memberi saya begini, ya saya sampaikan apa adanya. Saya tidak berani menambahi ataupun mengurangi apa yang saya lihat dan apa yang saya baca dan apa yang saya tahu dari segi makhluk atau gaib-gaib ini tadi semuanya. Di Aji Soko kita mengajarkan olah rasa, jadi bukan olah raga, namanya olah rasa di perguruan supranatural Aji Soko. Yang kita sudah punya indera 5, mata, hidung, telinga, mulut, dan satu lagi yang belum, yaitu hati. Ya, hati inilah yang kita olah, hati inilah yang kita lakukan pelatihan sehingga kita bisa akses ke dunia-dunia yang sifatnya gaib. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Mas, dari mana? Halo? Ya, dari siapa namanya Mas? Maaf, masalah apa Mas yang kira-kira akan disampaikan? Kalau akhir-akhir ini kok usaha kok agak berkurang itu, apa ada orang yang tidak suka apa? Menghadapnya kemana Mas tempat usahanya? Yang satu ke utara, yang satu ke barat. Yang satu dulu yang ke utara, satunya ke barat ya Mas ya. Coba saya lihat dulu ya Mas ya. Usahanya apa Mas ini Mas? Kelontong. Toko kelontong. Ya paham Mas. Oke, yang satunya menghadap ke barat, yang satunya menghadap. Alhamdulillah Mas, dua-duanya steril, jadi dua-duanya tidak ada apa-apa. Ya, jadi mungkin sisi usahanya ini juga masa-masa pandemi kayak gini nih, kebanyakan memang dunia usaha atau dunia bisnis tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, mudah-mudahan dengan berkurangnya ini, saya akan bantu mohonkan doa, nanti tolong Mas jalani ya. Coba untuk dua usaha ini lakukan permohonan doa dengan membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian baca Allahu Akbar 9 kali, baru pasrahkan. Intinya mohon doa, mudah-mudahan Allah memberi limpahan rezeki yang hak atas kedua usaha ini, Mas. Jadi itu yang saya lihat dan alhamdulillah sama sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekali lagi, kadang-kadang memang gaib itu mengganggu dari sisi apapun yang dia niati ya. Jadi dia niat semuanya apa? Dia mengganggu ketenangan, mengganggu usahanya, kadang membentur-benturkan orang yang tidak punya masalah apa-apa dan lain sebagainya dan masyarakat. Jadi memang benar apa itu. Kadang-kadang memang fisik biasa, tidak diganggu atau tidak ada sesuatu yang kira-kira mempengaruhi usaha-usaha itu, karena memang lagi kondisi dan keadaan yang memang sedang dialami di negara kita ini. Kita doain aja, mudah-mudahan pemerintah yang dengan maksimal mengkondisikan kepada masyarakat, mudah-mudahan segala jenis virus-virus, utamanya virus COVID ini cepat tuntas, cepat selesai, dan saya doakan pula sangat berkurang, bahkan mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjangkiti virus yang namanya COVID ini. Karena apapun, segala sesuatu, jangan pernah lagi lakukan permohonan doa dalam kondisi apapun.
Itu pemirsa yang saya sampaikan dari beberapa kasus-kasus ini. Mudah-mudahan sekali lagi kalau ada manfaat monggo dipakai. Memang kalaupun tidak ada manfaat dibuang saja jauh-jauh, tidak apa-apa. Yang pasti saya tidak mendahului kehendak Allah, saya hanya memohonkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, kembali ke Haji Soko. Jadi kalau ingin ikut latihan, kita sampai saat ini masih membuka pelatihan, tapi pelatihan yang khusus. Jadi pelatihan yang privat, gratis. Yang dari luar daerah atau luar kota biasanya kita latih maksimum 1 jam, insya Allah menggunakan cara-cara yang kita lakukan seperti yang pernah ada. Kita latih biasanya yang ingin pelatihan-pelatihan privat secara khusus saya yang akan melatih, kecuali yang bisa ada kelompok-kelompok, kita sudah ada beberapa cabang dan di masing-masing cabang pun kita menerima anggota baru. Ya, walaupun kita tidak setiap saat kita datang ke masing-masing cabang, begitu cabang ada anggota baru, kita akan doain lewat telepon. Jadi siapapun, sekali lagi doa dengan niatan hati aja, yang tidak terucapkan saja Tuhan tahu, apalagi kita keluarkan dengan suara lewat itu, insya Allah Tuhan mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa Mas? Dengan dari mana Mas? Dengan nama siapa? Roman Wijaya dari Gemolong. Ya, apa Mas yang kira-kira dapat saya bantu Mas? Ya, apa yang bisa saya bantu? Semuanya Mas, semua satu keluarga. Sudah diperiksakan ke dokter belum Mas itu Mas? Sudah berapa kali ke dokternya? 3 kali. Ya memang kadang-kadang Mas, kalau kita sakit-sakit secara fisik gitu ya, memang itu kadang proses harus ke medis biasanya sekali 2 kali atau mungkin sampai 3 kali belum ada perubahan. Coba Mas yang sebutin yang sakit namanya siapa aja Mas, yang kena gatal Mas? Yang kena itu Romat, Priyono, Jangin, sama Akhilem. Ya, alhamdulillah. Rumahnya menghadap mana Mas? Rumahnya menghadap utara. Kalau rumah alhamdulillah steril ya, jadi rumah tidak ada hubungannya dengan gatal ini ya Mas ya. Mungkin dari perpegian atau apa kena virus atau apa coba saya lihat dulu ya Mas ya. Coba Mas nyari tebu ya Mas ya, tebu ireng ya Mas ya. Tebu ireng, jadi tebu ireng yang orang Jawa, tebu Rejono itu orang Jawa bilang ya. Itu tolong ya Mas ya, ambil itu 7 ros ya, 7 ros kemudian ditumbuk supaya jadi air ya Mas ya. Jadi air, kemudian bacain Allahu Akbar semuanya bareng-bareng satu keluarga sekalian. Baca Allahu Akbar sebanyak 16 kali ya. Saya ulang, baca Allahu Akbar 16 kali, kemudian mohon sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah kami sekeluarga dari penyakit yang saya alami saat derita ini dengan sarana minum air tebu ini ya Allah, begitu ya. Selesai doa kemudian langsung nanti tolong diminum semuanya
Jadi sianin jumlah gelasnya jangan satu gelas minum beberapa orang, tapi masing-masing orang disediani berapa lah satu gelas itu. Teh juga nggak apa-apa, yang penting minum itu pon keburu hitam itu ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan doa Mas keluarga dikabulkan Allah dan sakinah insya Allah tidak sembuh karena Allah. Ya. Oke. Saya kira cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Jadi begitulah pemirsa, kadang-kadang ya itu tadi walau alam. Ayo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa? Ya, dengan siapa di mana? Ya, masalah apa yang bisa saya bantu? Ya, Mbak, ini selama saya buat rumah di sebelah keramat itu sekitar tahun 2015. Ya. Kok usaha sama rumah tangga kok nggak pernah ada. Sebenarnya itu apa ada gangguan dari pemilik itu ya, katanya banyak orang itu gitu kok kayak akar gitu. Oh begitu. Maaf Mbak, rumahnya menghadap ke mana? Ke barat. Sebentar ya, saya lihat ya. Oh. Jadi gini Mbak, iya emang saya lihat ya, tadi barusan saya lihat ya Mbak ya, di depan sebelah kanan itu ada makhluk halus yang berbentuk pocong tetapi berdarah semuanya Mbak, pocongnya itu ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, para ahli, para yang bisa melihat hal gaib, para indigo, monggo ini di cross supaya jadi saya nggak dikira nanti ini mainan, saya tidak sama sekali, saya fair. Karena apa yang saya lihat ini kanugerah dari Allah sehingga saya bisa melihat ini. Itu pocong berdarah Mbak yang saya lihat. Tadi di depan saya sudah bilang pengaruh-pengaruh gaib itu satu. Ya otomatis kalau Mbak merasa itu tadi katanya apa? Suasana, usaha dan itu justru itu yang mengganggu karena itu. Cuma sekali lagi itu bukan faktor 100% ganggunya ya. Kalau usaha kadang memang usaha itu kadang dipengaruhi faktor-faktor ekstern yang misalkan mempengaruhi dari produk sejenis, tapi yang pasti ini memang tidak baik di rumah Mbak yang makhluk pocong ini tadi yang berdarah tadi ya. Jadi darahnya tidak dari kepala tapi dari sini ke bawah. Itu yang saya lihat. Monggo itu disuruh pindahin atau memang buat temen nggak ada. Insya Allah hanya satu itu. Mungkin kalau orang-orang lain yang lihat Mbak, makhluk halus itu kan dia juga punya nyawa. Jadi dia kadang pas dilihat tidak di depan sebelah kanan, mungkin dia pas di mana gitu bisa juga terjadi. Tapi tempat yang ditempati itu di depan sebelah kanan. Jadi orang lihat mungkin depan lain gitu. Itu begitu. Jadi nah, monggo. Itu loh Mbak. Kemarin malam Jumat kan saya mau telepon, tapi nggak nyambung. Iya mungkin karena ini tuh punya banyak ya, mungkin karena jaringan juga lah. Monggo ini biar di situ atau biar buat temen di situ atau buat apa, silakan. Kalau memang saya suruh pindahin itu akan saya pindahin. Tapi kalau memang Mbak suka itu ya monggo, saya nggak bisa memaksa karena itu kerja yang punya rumah begitu. Oh iya. Nanti kalau musiknya bisa kayak pribadi ya. Apa? Kalau mau minta tolong bisa kayak pribadi gitu. Sekarang langsung aja nggak apa-apa, boleh. Kalau memang sekarang pengennya itu biar Ini saya dari ini itu cuma. apa? Ini saya posisi nggak di rumah. Mbak, Saya nggak di rumah. nggak apa-apa. Yang penting kan makhluk halusnya di Kebak Keramat. Dimanapun Mbak berada, di luar Jawa pun, saya kan kontak sama ini, sama makhluk halusnya itu. Jadi monggo, terserah nanti mau disuruh pindahin ya monggo tak pindahin, kalaupun enggak ya monggo, saya
nggak bisa paksa, gitu Mbak. Ya udah, sekalian aja ditinggalin nggak apa-apa. Ya, kalau sudah ada izin dari yang punya rumah, coba saya ngomong-ngomong dulu, biar dia pergi dari rumah itu ya. Iya. Oke, saya tak tanya dulu ke makhluknya itu. Itu pocong perempuan Mbak ya, pocong perempuan. Mbah, tua sekali. Mbah, sama aja Mbah. Kamu ternyata ganggu di rumah Mbaknya ini yang kamu tempati sekarang. Kamu sekarang mau pergi atau baik-baik atau saya pindahkan ke tempat lain atau kamu harus saya paksa untuk pergi. Nah, dia jawab ke saya, ya, boleh percaya boleh enggak. Ampun, saya akan mau pergi saja. Jadi alhamdulillah dia sudah mau pergi saja. Ya. Oke, sekarang silakan pergi. Saya akan lihat keluar dari rumah itu. Allahu Akbar. Nah, dia pergi kayaknya sambil menangis. Saya nggak ngurusin nangisnya dia, tapi yang pasti dia udah pergi. Mbak, tolong lakuin doa ya Mbak ya, untuk supaya tidak ada makhluk halus masuk lagi. Tolong bacain Al-Fatihah 7 kali, mohon doa, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah 7 kali lagi ya. Paham ya Mbak ya? Jadi saya ulang, baca Allahu Akbar 7 kali dimanapun Mbak berada, kemudian mohon doa lindungan dan lain sebagainya, juga lindungan atas limpahan rezeki yang kata usahanya, ditutup Al-Fatihah 7 kali lagi. Itu lakukan sesering mungkin. Habis sholat mohon doa lagi, habis apapun doa lagi, itu silahkan lakukan ya. Paham ya Mbak ya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi alhamdulillah beberapa kasus-kasus yang berhubungan dekat tadi tidak terlalu ada perlawanan dari mereka. Yaitu alhamdulillah sebatas sekali lagi mereka masih mau diajak kita komunikasi, ya kita komunikasi. Namanya dia juga setan, kita manusia, kita bisa ngomong-ngomong sama mereka, ya kita setan ke lah. Jadi kalau uang ya kita oke, tapi kita setan ke lah. Jadi itulah yang penting. Sekali lagi permasalahan ini insya Allah bisa terselesaikan. Monggo sekali lagi mumpung waktu masih ada, kalau ada yang mau dikonsultasikan silakan. Kalaupun tidak, mungkin waktunya sudah mendekati 1 jam tayang. Nanti kita akan tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sekali lagi telepon ternyata belum masuk. Jadi mungkin ini sudah detik-detik waktu sudah hampir habis. Sekali lagi mungkin waktu hampir habis. Mungkin akan kita akhiri dulu malam ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jadi sekali lagi tolong nomor yang ada di bawah sebelah ini dicatat. Siapa tahu kalau bisa tidak telepon, kalau memang kita nanti baru stay, baru on, ya insya Allah kita bisa kita jawab walaupun tidak on air. Jadi masyarakat semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, sekali lagi sebentar lagi kita akan mendekati bulan puasa. Marilah kita bersiap-siap untuk menjalani puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa Mas? Gimana? Halo, dari mana? Siapa Mas? Sony dari Modogedang. Mas Sony dari Modogedang. Ya, ada apa Mas? Boleh, silakan. Halo. Kurang jelas Mas.
apa nih Mbak Mbak? Apa rumahnya? Maksudnya rumahnya Iya. menghadap kemana, Mas? Utara. Menghadap ke utara. Bentar ya, saya lihat ya. Iya. Alhamdulillah, Mas, steril, Mas, tidak ada apa-apanya gangguan gaib, Mas. Jadi makhluk gaib baik apapun tidak ada yang menempati di situ. Ya, tolong nanti kalau misalkan ada bilang ada makhluk di situ, tolong boleh nanti konfirmasi ke saya secara secara offline, jadi tidak live kayak gini boleh ya. Jadi steril, Mas, ya, steril. Mungkin perubahan cuaca ini juga bisa mempengaruhi secara fisik ke kita, Mas. Kadang kita gerah sekali, sungguh sekali, itu memang faktor-faktor cuaca, tapi secara gaib alhamdulillah tidak ada, Mas. Kalau ini menurut saya Mbak, Ya, ibunya kenapa? saya itu sebenarnya ikut karena dari Ibu namanya siapa, Mas? Ibunya namanya siapa? Sakitnya apa, Mas? Maaf, sakitnya apa? Ya, sakitnya apa? Enggak, Mas, sakitnya Ibu Pujiastuti apa? Hah? Lah ya, maksud saya diperiksa dokter. Lah ya, oke, diperiksa dokter nggak ada penyakitnya. Tapi katanya tadi sakit. Lah, Ibu tanya, Ibu itu sakitnya apa? Kok kata dokter nggak ada, kok sakit? Nah, itu yang saya tanyain, Mas. jalur tumpuk gitu Mbak. Apa? Jalan, bisa jalan Mbak. Oh, nggak bisa jalan. Bisa ngomong. Udah berapa lama, Mas? Halo? Iya, udah berapa lama, Mas, sakitnya, Mas? Udah 10 tahun sakitnya. Jadi stroke gitu ya, Mas, ya? Ya, Mas. Ya memang secara fisikal kalau sakit-sakit yang apa, Mas, yang kayak stroke itu kan nggak bisa secara mendadak harus sembuh, Mas. Jadi memang Mas, memang harus butuh kesabaran dari Ibu, karena apa, secara fisikal udah memang betul-betul apa itu tadi nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Ya coba insya Allah, tapi tetap apapun doa Allah, kalau jika menghendaki sembuh pasti sembuh, itu pun kuasa Allah. Coba, Mas, ya, coba ambil air wudhu sedikit, baca Allah Akbar 1 kali, mohon doa, minumkan Ibu sama dioleskan di tempat-tempat sakit semua ya, air wudhu ya, Mas, ya. Jadi minumnya 1 sendok saja, minumnya 1 dioleskan ke tempat Ibu yang sakit-sakit ya. Pasrah sama Allah, mohon betul-betul dengan tangis, dengan munajat betul-betul mohon Ibu supaya disembuhkan ya. Kesempatan Anda berbakti sama Ibu, memohonkan ini sama Allah ya, Mas, ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan doa jenengan dikabulkan Allah dan Ibu insya Allah, dan saya doakan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa jenengan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat pemirsa semuanya, jadi secara fisikal kita harus juga melihat, kita nggak bisa sembarang apa itu memberikan sesuatu solusi, kecuali apa itu kita memang betul-betul apa doa. Kalau namanya doa walau alam itu jangan terjadi, hak prerogatif Allah keputusannya. Jika Allah menghendaki sembuh, ya alhamdulillah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, agak keras dikit Mas. Dari mana? Nama siapa Mas? Waalaikumsalam. Dengan Wid Mall. Nama lengkap Mas, Wid siapa Mas? Ya. Masalah apa? Udah ke dokter? Maaf, itu tidurnya di bawah atau di atas Mas? Adik kecil bayinya. Oh gitu. Paham. Jadi kenapa saya tadi nanya itu, kadang-kadang kemungkinan kalau anak kecil tidur di bawah kadang-kadang nggak kuat Mas, dengan hawa dingin tanah yang mengeluarkan hawa dingin itu kadang-kadang kan nggak kuat. Coba ya, nama lengkapnya adiknya si bayi siapa Mas? Surya Azari. Oke, sebentar ya. Mas, coba nanti setelah ini selesai telepon, Mas ambil air hangat dikit ya Mas ya. Kemudian dikasih garam sedikit. Ya, sekali lagi air hangat dikasih garam yang lembut syukur kalau ada. Tolong bacaan Allahu Akbar 16 kali, Al-Fatihah 16 kali. Ya, semuanya 16 kali, kemudian pasrah sama Allah, mohon ya Allah. Bahasa jenengan bla bla bla, monggo, intinya tolong pasrahkan sama Allah, memohon dengan sarana air putih juga garam tadi, sembuhkanlah ya Allah anak kami yang sedang sakit ini. Mudah-mudahan ya, sekali lagi disembuhkan sama Allah. Ya, oke. Amin. Alhamdulillah Mas, sekali lagi mudah dikabulkan Allah SWT Mas. Monggo silakan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang pemirsa yang lain. Saya tidak memutuskan apapun kecuali hanya membantu doa. Keputusan semuanya sekali lagi mutlak Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemutus segalanya. Jadi teman-teman semuanya, satu syarat berdoa, yakinin dengan doa yang Anda panjatkan sama Allah. Jangan pernah ragu memanjatkan doa. Lagi pasrah sama Allah, jangan pernah ragu untuk memanjatkan doa. Oke, baiklah. Ini mungkin sudah melewati waktu yang akhirnya sekali lagi Rawang Gaib akan saya tutup. Mudah-mudahan saya pribadi bersama kru, mohon maaf kalau tidak mengena di hati para pemirsa, dan saya mudah-mudahan akan hadir lagi di Kamis minggu depan jika saya masih diberi yang Maha Kuasa untuk melakukan siar ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.